persoalan pemahaman kita terhadap agama kita masing-masing dengan program keluarga berencana, saya minta kepada saudara-saudara saya yang beragama Islam, ya, beragama Muslim, dalam ayat Al-Quran saya ingat benar Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal yahsal ladzi law tarafu min khalfihim zuriyatan di'afan khafu alaihim, yang artinya jangan engkau tinggalkan zuriatmu yang lemah di belakang kamu. Nah, di sini terdapat peran orang tua, ya. Orang tua diberi peran untuk bertanggung jawab anak itu atau anak-anak yang kita lahirkan itu. Orang tua bertanggung jawab bukan hanya sekadar dunia, tapi orang tua bertanggung jawab dunia dan akhirat. Karena dalam firman tadi itu terdapat kata zuriat, kemudian terdapat kata lemah. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan zuriat tadi? Yang dimaksud zuriat itu adalah anak-anak atau darah daging kita yang kita lahirkan ke dunia. Kemudian yang dimaksud dengan lemah dalam ayat tadi itu, jangan sampai kita hanya berani melahirkan jumlah anak yang banyak, tapi tanggung jawab kita sebagai orang tua kita tidak laksanakan dengan baik, sehingga yang terjadi adalah apa? Anak tadi itu lemah dari pengetahuan agama yang merupakan hak dia. Kemudian anak itu jangan sampai lemah dari pengetahuan umum, pendidikan formalnya. Pendidikan formal harus secara berjenjang, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, itu adalah hak anak. Nah, bagaimana mungkin kalau hak-hak kita itu tidak dilaksanakan, hak-hak anak tidak dilaksanakan, sementara orang tua hanya menginginkan jumlah anak yang banyak di satu sisi. Program keluarga berencana menjadi sangat penting manakala kita memahami firman Allah ini dengan program keluarga berencana itu dalam kehidupan, kita terapkan dalam kehidupan, sinkron apa yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pedoman kita, menjadi pegangan kita. Nah, ini saya berharap saudara-saudara kita, saudara-saudara saya Muslim bisa dapat memahami ini secara baik untuk bisa dapat melaksanakan itu dengan baik. Karena di lain firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa orang tua itu adalah menjadi pemimpin dalam keluarga, ya. Orang tua itu menjadi pemimpin, bapak terutama itu menjadi pemimpin. Nah, bagaimana seorang pemimpin dalam memimpin rumah tangganya itu, maka orang tua sudah harus berpikir ekstra bagaimana caranya memimpin rumah tangga ini, membentuk rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, membentuk rumah itu menjadi surga. Rasul menyebutkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jangan kita menjadikan rumah jadi tempat singgah sementara, jangan. Bagaimana menjadikan rumah itu baiti jannati, pimpin istri dan anak itu sehingga melaksanakan perintah yang dilaksanakan oleh syariat agama seperti itu. Ya, saya menghimbau seperti ini. Terlepas dari saya selaku Kepala Dinas Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tenggara, saya adalah seorang termasuk salah seorang tokoh agama yang cukup berperan di bidang dakwah Islam, ya, sering memberikan ceramah kepada masyarakat kita. Jadi saya lebih menghimbau kepada masyarakat kita, terutama bapak dan ibu yang punya anak banyak, ya, pasangan usia subur, masih produktif, ya. Saya minta kalau dapat memberikan sebuah kasih sayang kepada anak dan istri kita. Kalau saya menerjemahkan dalam bahasa daerah kita, seorang bapak itu harus menaruh perhatian serius kepada anak dan istri. Dalam bahasa kita disebut dengan yaman infangnan hanyanan. Nah, bagaimana menerjemahkan yaman infangnan hanyaman dalam program keluarga berencana? Kita bersepakat untuk mengatur jarak kelahiran tadi itu, sehingga
istri kita itu punya waktu, ya, punya waktu untuk bisa menghias diri, berdandan, ya, sebagaimana layaknya pertemuan-pertemuan awal kita itu. Saya kira seperti itu jauh lebih baik, dan kita membina rumah tangga kita itu lebih romantis daripada kita hanya berpikir saya merencanakan punya anak yang banyak tetapi tidak diikuti dengan kemampuan ekonomi keluarga kita sendiri.